Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Cerita Kita. Kami doakan semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Lucky One atau Seseorang yang Beruntung. Mengisahkan tentang seorang pria muda angkatan laut bernama Logan yang tak sengaja menemukan sebuah foto wanita cantik di tengah medan perang. Serta berkat foto itu, ia selalu terhindar dari kematian. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan penyergapan oleh sekelompok tentara Amerika di daerah konflik. Awalnya, misi berjalan lancar tanpa hambatan, namun tanpa disadari, mereka diserang dari arah lain, sehingga menyebabkan satu anak buah dan seorang kapten bernama S tewas di tempat. Beruntung, salah satu tentara berpangkat sersan yang bernama Logan segera memberikan tembakan balasan dan musuh berhasil dilumpuhkan. Pagi hari setelah kejadian semalam, wajah Logan tiba-tiba terpapar cahaya yang cukup menyilaukan matanya. Ia segera menghampiri sumber cahaya itu. Rupanya sebuah foto wanita cantik berambut pirang. Saat ingin kembali ke tempat semula, tiba-tiba bom meledak di tempat ia pertama berdiri. Beruntung ia masih selamat tanpa luka sedikit pun. Namun, 3 orang temannya tewas. Prajurit lain kemudian menghampiri dan memberikan foto yang ia temukan tadi, sambil mengatakan bahwa foto itu adalah malaikat penyelamatnya. Dan di belakang foto itu terdapat tulisan Keep Safe. Entahlah, mungkin saja itu hanyalah sebuah kebetulan, pikirnya. 8 bulan berlalu, seperti biasa tugas patroli dilakukan. Di perjalanan, mereka sambil membicarakan mengenai wanita itu. Salah satu temannya kemudian mengatakan bahwa Logan harus menemui wanita yang ada di foto itu jika nanti ia kembali pulang dengan selamat dari medan perang. Tanpa sepengetahuan mereka, bom meledak, mobil mereka porak-poranda. Seluruh tentara di mobil itu tewas, kecuali Logan. Ya, dia kembali selamat. Setelah kematian teman-temannya, Logan memutuskan untuk pensiun dari militer. Ia pulang ke rumah kakaknya untuk sementara waktu. Namun, trauma akan perang sepertinya masih menghantui diri Logan. Ia tak bisa membedakan antara medan perang dengan lingkungan rumah. Mengetahui kejadian itu, sang kakak kemudian menyarankan Logan untuk meminta bantuan dari kesatuannya agar memulihkan mentalnya. Malam hari, Logan memutuskan mencari informasi lokasi keberadaan wanita dan tower mercusuar, hingga didapatkan sebuah tempat yang cocok dengan foto itu. Di sisi lain, Logan tak ingin merepotkan kakaknya. Ia memutuskan pergi dari rumah dengan berjalan kaki ditemani anjingnya Zeus untuk mencari wanita itu. Sepanjang perjalanan, ia terus menanyakan ke orang-orang, namun tak ada yang tahu. Hingga ia akhirnya menemukan petunjuk bahwa wanita itu bernama Beth Green, seorang janda, anak 1. Keesokan harinya, Logan langsung menuju kediaman Beth. Namun, saat bertemu Beth, ia seketika bingung dan tidak tahu harus mengatakan apa. Beth mengira kalau Logan ingin melamar pekerjaan, karena sebelumnya ia telah memasang iklan mencari karyawan. Dengan semangat, ia menjelaskan tugas-tugas untuk Logan. Logan tak bisa berkata apapun, kecuali menurut saja. Namun, Beth ragu menerima Logan saat tahu kalau Logan mantan tentara angkatan laut. Dan untuk sampai di tempat ini, Logan hanya berjalan kaki dari Colorado ke Hamden, yang jaraknya sangat jauh. Logikanya, orang waras mana
yang mau melakukan hal itu. Karena nggak enak hati, ia meminta nenek Ellie untuk mengusir Logan secara halus dengan alasan mereka sudah mendapatkan karyawan lain. Akhirnya, Ellie memutuskan untuk menerima Logan bekerja. Keesokan harinya, setelah dijelaskan oleh sang nenek, Logan langsung mulai bekerja. Berkat pengalaman di militer, ia bisa dengan mudah memperbaiki alat-alat, sehingga membuat sang nenek sangat takjub. Di tengah bekerja, Logan ditetangi oleh sheriff yang ternyata adalah mantan suami Beth. Ia bernama Kate. Tampak dari wajah Kate, ia tidak menyukai Logan. Hari demi hari mereka berdua lalui dengan hanya tatap-tatapan dari jauh. Hingga suatu pagi, Beth mengoceh ke nenek kalau ia jengkel melihat Logan. Tanpa ia sadari, Logan berada di dalam rumah itu. Beth begitu malu. Untuk mengalihkan rasa malunya, ia mencoba menyerang Logan dengan adu pengetahuan mengenai filsafat. Namun, ia lagi-lagi harus malu saat tebakannya ternyata salah. It's Dr. Seuss. Sejak saat itu, Beth mulai menaruh hati kepada Logan, kepada seorang pria misterius. Siang hari, nenek Ellie meminta Logan untuk mengantarnya ke paduan suara. Di perjalanan, mereka berbincang-bincang hingga diketahui bahwa cucunya juga dulu ternyata adalah seorang tentara angkatan laut. Namun, tewas dalam tugas setahun yang lalu. Malamnya, ia menantang Benny, anaknya Beth, untuk bermain catur. Sayangnya, Logan tak lebih jago dari Benny. Ia kalah telak sampai-sampai harus menopang kepala. Dan sesuai perjanjian, yang kalah harus cuci piring. Setelah makan malam selesai, sebelum pulang, Logan berniat ingin mengungkapkan tujuannya datang ke sana. Tetapi, ia lagi-lagi tak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Logan menemukan Beth sedang mengamuk di taman. Ia segera menghampiri dan menenangkannya. Ternyata selama ini Beth stres berat setelah ditinggalkan oleh saudaranya yang bernama Drake. Beth juga menjelaskan kalau keluarganya menduga kematian saudaranya bukan meninggal karena tertembak musuh, melainkan diakibatkan karena friendly fire atau tembakan rekan sendiri, sehingga membuat keluarga tidak bisa menerima kepergiannya, termasuk Beth. Hari demi hari, hubungan Logan dengan Benny anaknya juga semakin baik. Di suatu sore, Kate dan Beth terlibat percekcokan karena ia tersinggung atas ucapan Beth karena kecerobohannya menyebabkan hidung Benny berdarah. Beruntung, Logan berada di sana, sehingga Kate akhirnya pergi. Barulah Beth menceritakan bagaimana ia dulu bisa menikahi Kate. Melihat kelembutan dan perlakuan Logan, Beth semakin luluh. Malam itu, mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing dan mengajak Logan ke perahu tempat ia dulu habiskan bermain bersama saudaranya, Drake. Saat mengantar Logan pulang, sebelum pulang mereka berdua akhirnya jadian. Besoknya, Beth terus memandangi Logan dari kejauhan hingga ia ketahuan oleh Ellie neneknya. Karena malu, ia langsung kabur. Hubungan keduanya pun semakin dekat. Tiba hari ulang tahun Benny. Karena cemburu melihat kedekatan mereka berdua, Kate mengancam akan membawa Benny bersamanya jika Beth terus-terusan dekat dengan Logan. Mendengar ancaman itu, Beth hanya bisa terdiam. Ia takut kehilangan Benny, anak yang sangat dia cintai.
Setelah acara selesai, ia menjelaskan hal itu kepada Logan. Tak banyak yang bisa dilakukan Logan. Ia mengerti bagaimana posisi Beth saat ini. Di jalan, Logan dihampiri Kate untuk menawarkan Logan pekerjaan yang lebih layak dibanding doorkeeper. Dan ya, Logan menolak semua itu dan dengan berani mengatakan bahwa orang sepertimu hanyalah bisa mengandalkan pistol, lencana, dan jabatan istimewa, bukan karena prestasi. Malam hari, nenek menasihati Beth untuk bisa melawan Kate. Berjuang untuk anak memanglah suatu keharusan, tapi bukan berarti mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Begitulah yang diucapkan oleh Ellie. Karena selama ini Beth sebenarnya tertekan oleh kelakuan Kate. Namun jika ia melawan, ia selalu diancam akan mengambil Benny darinya. Mendengar nasihat semalam, ia pun memberanikan diri untuk menemui Kate dan menantang balik Kate atas hak asuh. Ia juga menjelaskan bahwa ia akan menang karena semua orang tahu bahwa ia adalah ibu yang baik. Mendengar pernyataan itu, Kate hanya terdiam, mematung. Di suatu pagi di gereja, Benny mempersembahkan sebuah pertunjukan musik violin dengan dipandu oleh Logan. Kate sampai-sampai terharu mendengarkan anaknya Benny memainkan musik yang begitu indah. Tak terkecuali Beth. Setelah selesai acara, temannya Kate, Mas Gondrong, memberitahu bahwa ia pernah bertemu dengan Logan beberapa bulan lalu yang sengaja mencari Beth. Sehingga timbul kecurigaan dalam diri Kate dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat pulang ke rumah, Logan mendapati pintu rumahnya telah terbuka dan foto Beth juga telah menghilang. Malamnya, Kate mendatangi Beth untuk menunjukkan foto yang selama ini Logan miliki. Ternyata foto itu adalah foto yang ia berikan kepada Drake saudaranya sebelum ia pergi berperang. Beth terdiam bingung, seolah tak mengerti. Di kesempatan itu pula, Kate mencoba memprovokasi Beth bahwa kemungkinan kematian Drake ada kaitannya dengan Logan. Kecurigaan atas dugaan tembakan rekan sendiri atau friendly fire yang selama ini keluarga duga. Setelah kepergian Kate, Logan langsung menemui Beth untuk menjelaskan semuanya. Bagaimana ia bisa menemukan foto itu, bagaimana foto itu menjadi penyelamat hidupnya, serta bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Tujuannya datang mencari Beth adalah berterima kasih karena berkat foto itu, ia selalu selamat dari kematian. Namun karena masih tak bisa menerima kenyataan itu, ia meminta Logan untuk pergi. Sebelum pergi, Benny memberikan Logan buku panduan catur. Pagi-pagi, Beth menuju dermaga. Ia kaget saat menemukan kalau mesin botnya telah diperbaiki oleh Logan. Tanpa Beth sadari selama ini, setiap malam Logan selalu berusaha memperbaikinya. Di tengah kota, Kate tanpa sengaja bertemu dengan Logan dalam keadaan setengah mabuk dan mencari ribut. Namun, Logan tak menghiraukannya. Hingga ia mengambil senjata dan menodongkan ke arah Logan. Dengan cepat, Logan langsung mengamankannya dengan melucuti pistol itu sambil mengatakan, "Kate, kau bukanlah orang jahat." Seketika itu, Kate tersadar. Malam hari, Ellie mencoba menasihati Beth untuk tidak terus-menerus menyalahkan kematian Drake kepada orang lain dan mencoba menerima. Seakan menyesali keburukannya selama ini, Kate mendatangi Beth untuk memintanya rujuk. Namun, Beth menolak, sehingga Kate kembali mengamuk dan berniat untuk membawa Benny bersamanya. Mendengar itu, Benny kabur menuju rumah pohon, sementara Kate mencoba mengejar. Di sisi lain,
Logan mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari kota itu. Tanpa sengaja, ia menemukan foto saudaranya Beth yang telah meninggal. Seketika itu, ia langsung teringat dan bergegas ke rumah Beth. Sementara di rumah pohon, tali jembatan yang ada di sana hampir rubuh dikarenakan angin kencang sehingga Benny terjatuh. Kate berusaha menolong Benny. Beruntung Logan segera datang menyelamatkan. Tapi sayang, Kate tidak dapat diselamatkan. Ia tertimpa rumah pohon dan hanyut tenggelam. Pagi hari sebelum Logan pergi, ia menemui Beth. Di sana ia mengatakan bahwa ia mengenal Ace, serta bagaimana Ace berada di medan perang. Ia tidaklah mati sia-sia, ia mati sebagai pahlawan. Pahlawan untuk menyelamatkan teman-temannya. Mendengar kesaksian itu, Beth akhirnya bisa mengerti. Ternyata kecurigaannya selama ini adalah salah. Dan begitulah alur kisahnya.